Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dalam Zoom di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari sama-sama dengan kami yang ada di tempat ini kita mau siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau berdoa, mau ucap syukur pada Tuhan atas kasih-Nya, atas kebaikan dan atas kemurahan-Nya. Mari arahkan pikiranmu, arahkan hatimu, arahkan jiwamu hanya kepada satu nama, nama Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdiri di tempat ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kasih-Mu mempesona kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan ditinggikan atas segala pujian kami. Biarlah Tuhan dimuliakan atas segala sorak-sorai kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat dan Engkau hadir atas setiap hati di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Yang letih lesu dan lemah, berbeban berat, Tuhan beri pengharapan, Tuhan beri sukacita yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian dan hormat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mempersembahkan ibadah raya kami, ibadah syukur kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu saja yang mempesona kami Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Kuasa-Mu menggetarkan hati kami Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan kasih-Mu, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu mempesona, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
lebih tinggi dari langit biru. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari katakan dengan segenap hati, Kau mempesonaku Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami, sepanjang umur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari haleluya yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan sepanjang hidup kami Tuhan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Mari kita katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan dalam hidupku, limpahkan bagiku. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kau sediakan bagi, mari katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, mari sembah, ku sembah
Bapak Ibu Saudara kita semua bangkit berdiri. Beri penghormatan bagi Tuhan, beri penyembahan bagi Tuhan, sebab Dia yang layak disembah, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Kau yang layak, kau layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata sekarang sampai selamanya, kau layak disembah, Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar. Mari sama-sama dalam genap hatimu katakan, kau layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Kau Raja segala raja atas segala raja. Hanya namamu yang besar Tuhan, termulia. Namamu besar, mari katakan namamu besar, namamu besar, termulia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara dan menoleh kanan kiri, katakan Tuhan baik. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Yang percaya beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita bersuka cita sebab Dia ajaib. Haleluya. Sebab Dia dahsyat dalam perbuatannya. Mari angkat suara dan hatimu, katakan Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atas hidup kami. Yes, haleluya. Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari katakan hanya Kau yang layak. Layak ditinggikan. Beri sorak-sorai buat Tuhan.
Firman Tuhan berkata kita akan menginjak ular dan kalajengking. Amin. Tapi kita tidak akan mendapat maut. Amin. Yang percaya angkat tangannya. Haleluya. Iman dan kebenaran, firman dan kebenaran, itu yang menjadi kekuatan kita. Dan kita akan menginjak-injak musuh. Amin. Haleluya. Mari katakan pujian ini dengan segenap iman kita, saudara. Dengan segenap hati kita. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Mari injak-injak musuh. Ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Haleluya. Mari katakan dengan segenap iman dan hatimu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindung. Katakan aku tahu musuhku tidak berkuasa atas hidupku, tak berkuasa atasku. Di dalam nama Yesus, nama-Mu. Mari coba Tuhan kita sama-sama katakan. Ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam nama Yesus. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam sama-sama dengan segenap iman kita katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Mari katakan sekali lagi dengan segenap iman kita. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Kami percaya Tuhan, di dalam kuasa nama Yesus ada kuasa yang besar. Oh, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa. Mari katakan segenap hati. Ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, katakan nama-Mu yang berkuasa, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh.
percaya Tuhan perlindungan ada atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami Tuhan. Kepada Yesus kami berseru, pertolongan kami dan tempat perlindungan kami yang sungguh, tempat kami mengadu dan tempat kami berharap, kota benteng dan perlindungan kami yang hidup. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Mari katakan Yesus, Engkau kemenanganku, kemenangan. Mari berseru, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari katakan Kau satu-satunya penolong di hidup kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
kami Tuhan. Kaulah satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan. Puji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamat, kau satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Oh, kemenanganku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Mari berseru pada Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di atas segalanya Tuhan, sepanjang umur hidup kami mau memuji Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Dan kita akan menerima kebenaran firman dari Tuhan. Mari kita satukan hati, kita satukan iman kita untuk berdoa. Dua pokok doa. Tuhan, supaya mencurahkan kasih karunia atas bangsa kita, jangan sampai mengalami tsunami COVID-19 seperti di India, mengingat kasus COVID ini terus bertambah. Yang kedua, Tuhan, kita juga berdoa untuk keluarga Kristen, terutama pasangan muda, supaya mereka membina rumah tangga sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita satukan hati, baik yang di gereja maupun yang melalui online. Satukan iman kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Wilayah demi wilayah, kota demi kota, desa demi desa. Kami butuh belas kasihan Tuhan untuk saat ini, untuk sekarang ini Tuhan segera menjamah bangsa kami atas masalah penyakit COVID ini Tuhan. Yang kami tahu semakin hari semakin bertambah korban COVID ini, dan bahkan bukan yang terpapar saja tetapi banyak yang sudah meninggal. Dan kami tahu Tuhan, jiwa-jiwa bangsa kami Engkau mengasihi, Engkau ada, hati Tuhan ada di bangsa kami. Karena itu kami berdoa ya Bapa, turun belas kasihan-Mu atas bangsa kami, Engkau pulihkan, dan segala upaya pemerintah kami, upaya dari masing-masing individu untuk mentaati semua protokol kesehatan dan semua prosedur-prosedur yang ada, supaya setiap kami, bangsa kami menjadi bangsa yang taat, bangsa yang peduli aturan, bangsa yang patuh akan aturan dan anjuran pemerintah. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, Tuhan juga bekerja. Bahkan gereja-gereja lain juga yang berdoa, kami juga bersatu hati Tuhan, supaya COVID-19 ini segera boleh reda dan boleh berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu, kasih-Mu, belas kasihan Tuhan, hati Tuhan ada atas bangsa kami. Yang terbaik, yang terindah yang Tuhan berikan atas bangsa kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk pasangan muda, untuk tetap selalu membina rumah tangga mereka dengan baik. Untuk seluruh jemaat juga dimanapun berada, di saat-saat seperti ini Tuhan, biarlah kami tidak lengah, iman kami tidak lengah, iman kami tidak lemah, supaya kami tetap mengacukan hidup kami kepada firman Tuhan,
melakukan firman Tuhan, mengharapkan Tuhan setiap hari untuk dapat memimpin kami, menuntun kami, supaya hidup kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Hidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai akhirnya Engkau menemukan kami orang-orang yang percaya tetapi tidak mempunyai iman, orang-orang yang percaya tapi suam-suam kuku. Kami berdoa supaya setiap keluarga, terutama pasangan muda maupun yang sudah tua maupun yang memasuki usia pernikahan, Tuhan memberkati kami semua dengan kekuatan iman, dengan kasih Tuhan, dengan urapan Tuhan, supaya kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang kami percaya, dan Engkau akan bertindak, dan juga Tuhan akan bersyafaat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan yang senantiasa menolong menyertai kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran yang melaluinya akan membangkitkan, menguatkan iman kita. Saya tidak berkhotbah di topik keluarga, tetapi lebih umum. Siapa yang pernah menyanyikan nyanyian ini atau mengalami peristiwa seperti ini? Feedbacknya kok di sini. Cek, agak feedback ya. Oke, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sampai nggak di sini? Oke. Ya, Tuhan adalah pelindung. Terambil dari Mazmur 121, kita akan membaca ayat ini, ada 8 ayat. Ini sebuah nyanyian yang dinyanyikan berbalas-balasan. Pemazmur menyanyikannya dan kemudian ayat 3 dan seterusnya ada orang kedua yang menanggapinya. Sehingga ini sebuah nyanyian doa. Mazmur 121 ayat 1-8, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagus juga kita membaca sama-sama Bapak Ibu ya. Oke ya. Saya mengajak kita membaca bersama-sama, yang di rumah maupun yang di gereja. Ulangi lagi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Aminkan firman Tuhan ini, ya. Tuhan pelihara umatnya. Tuhan pelihara orang-orang yang percaya, yang menjadikan dia tempat perlindungannya. Di hari-hari ini ada banyak tempat yang semakin mencekam sepertinya, ya. Efek dari liburan panjang beberapa waktu yang lalu. Seringkali ketika kita hidup dalam sebuah situasi yang sulit dan berat, kita lupa bahwa apa yang kita alami hari ini adalah bagian dari hasil atau akibat dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi selalu mengingatkan kita, hiduplah dengan bijak dan benar. Tidak saja untuk hari ini, tetapi juga memikirkan hari besok. Meskipun kita hidup hari ini, tetapi apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk hari esok dan seterusnya. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi setelah kita. Nah, pemazmur menunjukkan bahwa ketika dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, berbicarakan tentang kemegahan, keperkasaan dan kekuatan, apakah dari sana datang pertolongannya? Kadang-kadang kita melihat hal-hal yang lain, tidak langsung kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mencari, berusaha menemukan sumber pertolongan, tetapi bukan Tuhan yang menjadi yang terutama dan yang pertama. Tetapi mari kita melihat mazmur ini, bagaimana mazmur ini kiranya menguatkan kita. Seorang pakar kesehatan Amerika, direktur nasionalnya, pernah mengungkapkan begini, bahwa sains, Kamus Besar Bahasa Indonesia telah mengadopsinya menjadi sains, ya, adalah proses untuk mencari satu demi satu dari banyaknya pengetahuan yang Allah sudah tahu, tetapi manusia belum mengetahuinya. Betul ya, Allah Maha tahu, tapi manusia terbatas. Dan sains mendorong manusia dengan sistematikanya, dengan upaya-upayanya untuk mencari tahu hal-hal yang tersembunyi. Semua, apa saja, termasuk penyakit, teknologi dan sebagainya. Sehingga kita bisa berkata bahwa sebetulnya iman itu bukanlah anti sains. Seringkali orang mempertentangkan sains dengan iman. Kalau engkau beriman, kau enggak perlu memakai teknologi atau pengetahuan. Tetapi sesungguhnya iman itu adalah super science. Berbeda dengan anti science. Anti science itu apa? Anti science itu berarti dia percaya hal-hal yang mistik, seperti perdukunan, yang tidak sesuai dengan kaidah sains. Tetapi super science menghormati prinsip-prinsip sains dan juga mengakui hal-hal dunia rohani dan kekuatan supranatural Allah, Sang Pencipta. Jadi ini lebih dari sekedar sebuah pengetahuan dan pengertian, tetapi ada pengertian-pengertian yang tersembunyi yang dari Allah. Rasul Paulus banyak menyingkapkan kepada jemaat di Efesus dan jemaat yang lain tentang rahasia-rahasia Allah di dalam Kristus. Contoh kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus juga berkata, menghadapi orang yang meninggal, aku mau supaya kamu tidak berduka cita seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan. Bagi orang dunia pada umumnya yang tidak mengerti kebenaran, kematian adalah akhir dari semuanya, sehingga kematian menjadi begitu menakutkan. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, dilahirkan baru, hidup bersama dengan Kristus, dia menjadi anak-anak Allah. Baginya kematian adalah sebuah transisi, seperti sebuah pintu untuk memasuki ruangan yang kekal bersama dengan Bapa. Konsep yang sangat berbeda.
Sehingga kematian menjadi misteri sampai hari ini dan menakutkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa kematian tidak seperti itu. Jadi kalau kita berkata bahwa ada hal-hal yang memang tersembunyi menjadi misteri, tetapi ada hal yang tersingkap. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Konteks dari perkataan Nabi Musa ini adalah ketika mereka mendapat semua janji penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, pembelaan, tetapi juga ancaman bagi orang yang menentang dan tidak percaya dan tidak mentaatinya. Sehingga Nabi Musa mengatakan bahwa bagi kita yang telah mendapat pengertian-pengertian dari kebenaran hukum ini menjadi sebuah pengetahuan yang harus kita lakukan dan kita teruskan kepada anak cucu kita. Tapi apa yang masih tersimpan sebagai misteri dan rahasia Allah? Itu kedaulatannya. Seorang lain berkata bahwa membaca, mengerti, meneliti firman Tuhan sejauh Roh Kudus menyingkapkan bagi kita, itu sudah cukup. Kita tidak perlu berusaha mencari hal-hal yang tersembunyi yang tidak dinyatakan Allah melalui kitab suci. Karena sikap ini dapat membuat orang akhirnya terseret pada sebuah dinding tipis saja yang bisa membuat dia jatuh kepada kesesatan. Jadi apa yang Allah ingin kita mengerti, Dia telah menyingkapkannya dalam pewahyuan di kitab suci. Dan selebihnya adalah hal-hal yang termeterai sampai pada waktunya. Dan Tuhan menganggap apa yang tersedia bagi kita sebagai firman yang terbuka, yang kita bisa baca, renungkan, dan menelitinya, sudah cukup untuk menuntun kita melewati hari-hari hidup ini sampai kita akhirnya pulang ke rumah Bapa yang kekal. Jadi kita tidak membutuhkan manual, buku petunjuk yang lain untuk menjalani kehidupan bersama Kristus dan berkemenangan. Nah, banyak memang misteri yang belum tersingkap, tapi yang pasti Allah yang Maha Kuasa sangat setia. Sudah berjanji untuk melindungi kita, anak-anaknya. Kadang-kadang ada orang bertanya, mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan seperti tidak membela? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengetahuinya di saat tertentu atau di saat itu. Tapi yakinlah, Allah adalah Bapa yang Maha Kuasa yang sangat setia. Dan Dia sudah berjanji untuk melindungi kita. Nah, inilah iman kita. Percaya bahwa Allah setia dan sanggup dan akan melakukan firman-Nya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tidak terlalu khawatir. Karena khawatir yang berkelebihan tidak berguna. Siapa yang setuju bahwa khawatir yang berlebihan tidak berguna? Bahkan menguras energi, menguras sukacita, merampas damai sejahtera. Dan banyak kekhawatiran tidak pernah jadi kenyataan. Tapi bukan berarti kita tidak menggunakan hikmat dan akal budi. Tapi kekhawatiran seringkali membuat orang kehilangan imannya kepada Tuhan. Kita pernah membaca ayat ini pasti, Matius pasal 6 ayat 25. Ketika Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, dan seterusnya. Akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, dan seterusnya. Dan kalimatnya kemudian berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, nah,
Mari kita membacanya. Matius 6 bagian akhir dari pernyataan Tuhan di sini. Ayat 33, ayat yang sangat dihafal. Sudah temu? Sudah dapat kita baca? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud semuanya itu ya? Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua yang dianggap penting dalam hidup. Semua yang dianggap sesuatu banget kata orang-orang sekarang. Tetapi ketika orang mencari itu dengan melupakan Tuhan, melupakan kerajaan dan kebenarannya, maka dia telah meninggalkan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Saya membacakan dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari yang punya pengertian yang dalam dan sederhana dari ayat ini. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi ada bagian dari kita yang harus kita lakukan, yaitu biarlah Allah memerintah, menguasai hidup kita. Bagian yang kedua adalah melakukan kehendaknya. Dan selanjutnya itu bagian Tuhan. Mengizinkan Allah memerintah, menjadikan dia raja dalam hidup ini. Itu sebuah pergumulan. Karena setiap manusia mengendalikan dirinya. Ego atau akunya seringkali lebih besar, lebih berwibawa, lebih ditaati, dituruti dibandingkan Allah memerintah dalam hati seseorang. Apalagi ketika keinginan-keinginan aku berbeda dengan apa yang dia tahu menjadi kehendak Allah. Manusia cenderung mengutamakan akunya. Tetapi ayat ini mengingatkan, Tuhan berkata, usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Sehingga kita bisa berkata bahwa dia adalah penguasa, raja yang harus saya taati dalam hidup. Bukankah ini sebuah pergumulan? Dalam situasi yang rumit, ketika kita merasa beranggapan ini yang terbaik, tapi ketika kita mengujinya ternyata Tuhan tidak menghendakinya. Salah satu tuntunan yang sederhana adalah ketika Anda menggumuli sesuatu untuk mengujinya, ada damai, ada kehilangan semacam damai sejahtera. Tetapi ketika Anda berjalan mengikuti tuntunan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Ini bukan damai sejahtera yang dihasilkan dengan menarik nafas berkali-kali dan menenangkan diri. Tetapi ini damai sejahtera yang dihadirkan Roh Kudus. Seperti Roma pasal 14 berkata, kerajaan Allah adalah bicara tentang kebenaran, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu dapat menuntun dan memberikan konfirmasi bahwa kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Waktu Rasul Paulus dan orang-orang kudus memilih untuk mengikuti kehendak Allah, damai sejahtera salah satunya adalah tuntunannya. Meskipun ada orang lain menjadi takut dan risau. Ketika dia memutuskan untuk kembali ke Yerusalem sambil membawa persembahan bangsa-bangsa kepada umat Allah di Yerusalem, orang menasihati dia. Agabus seorang nabi mengingatkan dia bahwa sengsara dan penangkapan, penganiayaan ada di depan matanya. Ketika jemaat dan penatua Efesus menangisinya dan mendesaknya untuk tidak kembali ke Yerusalem, Rasul Paulus berkata, mengapa kalian berbuat begitu untuk menghancurkan hatiku? Aku rela bukan saja ditangkap, tetapi menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dia tentu mengatakan itu semua dari kelimpahan damai sejahtera yang keluar, karena dia tahu hidupnya milik Tuhan. Ini yang saya ingin kita
menandaskan dalam hidup ini. Mari kita membaca sekali lagi bersama Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Anda harus percaya. Anda harus menghidupi kebenaran ini. Kalau kita hidup berarti kita hidup untuk Tuhan. Pekerjaan kita, hobi kita, semua rutinitas yang kita lakukan, kita sadari ini adalah sebuah bentuk penghormatan, pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan dan melayani Tuhan bukan hanya di dunia gerejawi dan pelayanan gereja, tetapi ketika kita menyadari bahwa keseharian kita adalah sebuah penugasan Tuhan untuk kita lakukan. Jika kita memimpin perusahaan, jika kita memimpin rumah tangga, jika kita memimpin sekelompok orang, itulah jemaat yang Tuhan percayakan dalam tanda petik. Karena Anda pemimpinnya, Anda memberikan arahan, teladan untuk membawa mereka mengerti firman. Sepanjang itu ada dalam kewenangan dan bergantung kepada keputusanmu, maka Anda seorang pemimpin seperti kepada jemaat yang Anda gembalakan. Jadi ketika kita menyadari hidup ini adalah hidup untuk Tuhan, dan ketika kita mati pun kita tetap milik Tuhan. Bukankah dengan cara berpikir yang benar seperti ini, kita akan menjalani hidup dengan bermakna, menyelesaikan mandat yang Tuhan berikan. Sehingga pada bagian yang lain seringkali Paulus berkata, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Maksudnya adalah hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, karena engkau telah ditebus, dibeli. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Ini sebuah keharusan bagi kita yang mengerti. Mari kita melihat ada dua bagian dari kebenaran Mazmur 121 ini. Pelindung yang sempurna, yaitu Tuhan. Kenapa? Karena ketika pemazmur menghadapi tantangan yang besar, yang berat dalam perjalanan hidupnya, dia berusaha melihat dari mana datang pertolongan. Sesuatu yang manusiawi dan wajar. Kalau Anda di tengah masalah, terlebih yang rumit dan berat, Anda pasti berpikir, menduga, mencari tahu, dari mana pertolongan saya? Hanya orang-orang yang pernah ada di tengah permasalahan yang rumit bersikap seperti ini. Meskipun dia seorang yang easy going dalam hidupnya, tapi ketika dia ada dalam masalah yang rumit, dia pasti berpikir, dari mana pertolongan saya? Dan dalam situasi seperti ini, jika Anda pernah mengalami, dan satu hari nanti mungkin mengalami, tetaplah percaya dan mengarahkan imanmu kepada Tuhan. Amin. Yeremia mengingatkan kita bahwa mengandalkan manusia akan membuat kita kecewa, tapi mengandalkan Tuhan membuat kita bisa melihat Allah memakai siapa saja untuk menjadi alat dan pertolongan kita. Kita seringkali berpikir Tuhan akan memakai si A, si B untuk menolong saya, tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong anak-anaknya. Percayalah, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong anaknya yang berseru dan mengandalkan Dia. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang dalam keadaan yang sangat terdesak, di situasi yang paling kritis, Allah memakai pihak yang tidak terduga untuk menolong mereka. Tuhan selalu menjaga, melindungi kita, meskipun Dia bukan satpam. Bahkan lebih dari satpam, karena 24 jam sehari, dalam setiap menit dan detik, Dia melindungi kita. Dan yang luar biasa,
Dia tidak pernah terlelap dan tertidur meski sekejap pun. Kalimat dalam ayat 7 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Pihak kedua yang bermazmur memberikan dorongan kepada orang pertama. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Bukankah menenteramkan hidup jika kita yakin bahwa Allah adalah pelindung yang sempurna, yang sekejap pun dia tidak pernah terlelap. Di medan peperangan, tidak saja orang-orang yang maju berperang pada saat dibutuhkan, tapi dalam situasi yang sepertinya damai pun, tidak ada tanda-tanda atau belum ada tanda-tanda serangan musuh. Ada pasukan yang ditempatkan sebagai penjaga. Sehingga seringkali orang membangun menara yang lebih tinggi untuk mengintai. Teknologi menggantikan itu dengan radar dan semua kecanggihan untuk mendetek musuh-musuh yang datang dari udara dan seterusnya. Tetapi mengasumsikan ini situasi yang masih kuno, maka harus ada manusia yang menjaga, pelihat yang berdiri dan memandang, yang harus terus mengawasi ancaman yang datang dari banyak tempat. Dan sebagai manusia, bisa saja pada jam tertentu para penjaga ini terlelap dan tertidur. Betul ya? Tapi pemazmur tadi berkata, Tuhan penjagamu tidak terlelap dan tak tertidur sekejap pun. Itu luar biasa. Pemazmur atau juga Alkitab seringkali memberikan perumpamaan Allah seperti manusia. Punya mata, punya tangan, walaupun Allah itu adalah roh. Supaya kita bisa mengertinya. Kalau diumpamakan seorang penjaga yang punya mata, telinga, tangan, dan kaki, maka Allah sebagai penjaga tak pernah tertidur sekejap pun. Kadang-kadang kita bisa tertidur sekejap. Entah waktu bekerja, belajar, bahkan ketika kita mengendarai kendaraan. Seringkali kita bisa tertidur sekejap. Dan dalam peperangan atau dalam suasana perang, penjaga yang tertidur dan gagal menjaga tentu akan disangsi. Karena bisa menimbulkan bahaya, kerugian jiwa dan seterusnya. Nah, di padang gurun berbagai risiko dapat terjadi siang atau malam. Sehingga tadi dikatakan matahari tidak menyakiti engkau dan sinar bulan juga tidak. Kita tahu di padang gurun suasana ekstrim antara siang dan malam. Sengatan panas matahari bukan saja menyiksa, tapi juga bisa membuat orang mati kehausan. Tapi di malam yang gelap, ketika sinar bulan datang, ini juga bisa memberikan sebuah peluang untuk musuh mengintai dan melihat situasinya. Sehingga pemazmur berkata, siang atau malam Tuhan akan menjaga engkau. Jadi panas dan dingin memang bisa mengganggu dan membahayakan. Tetapi Allah melindungi kita. Kadang-kadang kita mungkin lupa berdoa, seharusnya tidak. Tapi Allah melindungi kita. Betul? Makanya 1 Tesalonika berkata berdoalah senantiasa. Berarti apa yang kita lakukan, kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa senantiasa itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tugas, dan kemudian kita berlutut. Tidak. Ada waktu kita punya saat teduh yang khusus dengan keluarga. Tetapi selebihnya dalam semua aktivitas kita, kita terkoneksi dengan Tuhan. Mudah untuk menjelaskan, ada orang yang handphonenya terus terkoneksi.
tidak dimatikan dayanya. Ya kan, sehingga orang kapan saja bisa menghubungi dia. Dan kapan saja dia pun bisa menghubungi orang-orang yang dia perlukan. Bisakah kita juga berpikir hidup kita secara roh terkoneksi online terus dengan Tuhan, meskipun kita sedang mengerjakan yang lain? Ini sesuatu yang akan menolong dan menjaga kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam perlindungan Tuhan? Ada 3 hal yang kita mau lihat. Yang pertama, melihat dengan iman. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang tadi, ayat yang kedua. Jadi mengendalikan arah pandangan mata. Ke arah mana kita memandang? Apakah ke gunung-gunung dan terpaku di sana? Apakah kepada manusia? Apakah kepada diri sendiri? Bahwa iman itu juga meliputi bagaimana cara kita memandang dan bersikap. Hasil dari iman sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita memandang dan bersikap. Seringkali yang jadi masalah bukanlah masalahnya itu sendiri, tapi sikap kita. Kita sering mendengar orang memberikan ilustrasi sederhana dan tepat. Dalam satu situasi yang sama, ada 2 atau 3 orang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, dan menyelesaikan dengan yang berbeda juga. Orang yang hanya memandang masalah sebagai sebuah tantangan yang besar, maka dia akan menyerah. Tapi orang yang melihat bahwa masalah adalah sebuah peluang untuk dia mengatasinya bersama Tuhan, maka dia dapat melihat pertolongan Tuhan. Satu hari seorang membawa seorang yang buta atau lumpuh sejak kecilnya. Dan ketika orang ditanya, siapa yang berdosa? Apakah ini dia? Apakah orang tuanya? Tapi kemudian Tuhan berkata, bukan soal siapa yang berdosa, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Berarti krisis dan masalah adalah saat di mana Allah bisa menyatakan pertolongannya. Kalau kita belajar tentang Hizkia beberapa waktu yang lalu, kalau Anda masih mengingatnya, bergumul dengan masalah yang bertubi-tubi datang. Dia raja yang naik tahta di umur 25 tahun, dan sebelum dia berumur 40 tahun, dia sudah mengerjakan banyak hal yang baik sebagai raja. Tapi akhirnya Tuhan berkata supaya dia mempersiapkan diri, dia akan mati. Dia menangis dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong dia. Ini adalah krisis terbesar yang dialami Hizkia setelah krisis sebelumnya. Krisis yang pertama adalah ketika tentara dan bangsa yang lain mengancam untuk mengepung Yehuda yang secara teritorial lebih kecil. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha mengambil emas perak simpanan orang tuanya dan memberikan upeti sebagai tanda takluk. Sehingga dia merasa inilah sebuah upaya diplomasi. Dan memang dia lolos waktu itu. Tapi kemudian raja yang sama kemudian mengancam lebih dalam lagi, akan membinasakan mereka semua. Di saat seperti ini, Hizkia hanya bisa memilih hancur di tangan Tuhan atau hancur di tangan para penjajah itu. Surat ancaman itu dibawanya ke bait Allah dan dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, seperti ini Tuhan. Apa jawaban Tuhan kita tahu? Tuhan bekerja. Tuhan berperang ganti mereka. Dalam satu malam, malaikat Tuhan membinasakan 149.000 lebih tentara yang berkemah mengepung mereka. Sesuatu yang tidak masuk akal. Allah
dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi bagaimana cara kita memandang dan bersikap? Jika kita hanya terpaku dan terus memandang masalah, akan membuat masalah terlihat semakin besar. Tetapi ketika kita memandang Tuhan yang maha besar, kita bisa melihat ternyata ada yang lebih besar dari masalah saya, yaitu Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Siapa yang Anda fokuskan? Ke arah mana? Bukan berarti kita tidak mau jadi orang yang memikirkan ketika masalah datang. Tapi iman kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kita kemampuan, anugerah dan pertolongan untuk mengatasinya. Jangan lari. Jangan jadi orang Kristen yang sebentar-sebentar lari dari kenyataan hidup. Hanya berkata, sudahlah aku gak mau urus. Enggak. Tuhan menghadapkan kita dan mengizinkan kita untuk menjalaninya. Bagian yang lain pemazmur berkata, dia melatih tanganku untuk kuat melalui medan peperangan. Dia melatih kita untuk menghadapi situasi supaya kita jadi pemenang. Kapan seorang pemenang bisa meraih kemenangan? Ketika dia ada di medan peperangan. Memang penundaan jawaban Tuhan yang sekian lama bisa membuat orang rontok dalam iman. Contoh seperti bangsa kita. Dalam pandemi yang berlarut-larut, banyak orang abai, terserahlah. Tapi ini juga sikap yang berbahaya. Secara rohani, kita harus menjadi orang yang tetap kuat di tengah panjangnya durasi persoalan dan pencobaan. Kalau kita sekali berdoa, 2 kali berdoa dan kemudian masalah diselesaikan, semua orang bisa. Tapi bisakah kita tetap setia dan bertahan dan meyakini serta mengasihi dan menghormati Tuhan di saat dia tidak segera menjawab doa kita? Yakobus menceritakan kehidupan Ayub. Kemudian pada akhirnya dia berkata di kalimat terakhir, kita tahu Allah menyediakan, mengganti semua dalam hidup Ayub. Tapi dia harus bertekun dalam penderitaannya. Orang meyakini setidaknya dia mengalami penderitaan yang hebat selama 3-6 bulan. Tapi pada akhirnya Tuhan membela firman-Nya. Jangan lelah, jangan kehabisan iman ketika kita merasa Tuhan tidak segera menolong kita. Tetaplah mengarahkannya kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mari kita baca lagi Ibrani pasal yang ke-12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia telah menjadi seorang yang mengalahkan penderitaan. Dia pemenang yang melewati penderitaan salib dan kematiannya. Bagaimana ada orang berpikir dia mau menang tanpa berperang. Dia mau ikut dipermuliakan tanpa memikul salib. Dia mau bangkit tanpa melalui kematian. Dia ingin mahkota tanpa salibnya. Dalam kehidupan kita mengerti tidak ada sesuatu yang didapat tanpa sebuah upaya. Karena itu berarti anugerah. Tapi selebihnya
Selalu ada reward, selalu ada hasil, upah, entah yang baik atau yang buruk terhadap sebuah kegiatan yang kita lakukan. Pebisnis yang ingin mendapatkan untung, dia bisa memperbanyak omsetnya, atau dia memilih untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan omset yang sama. Itu pilihan. Orang mau mendapatkan hasil tambahan, dia bisa melakukan upaya-upaya yang lain. Handphonenya bisa digunakan untuk berdagang. Orang mau menambah pengetahuan, dia tidak boleh hanya berkata saya ini di sekolahnya terbatas. Tapi sekarang dia bisa mengakses buku-buku. Bahkan mungkin dengan gratis. Kalau saja dia mau cari lebih banyak lagi. Kalau saja dia mau menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk mencari dan belajar. Ada banyak pengetahuan yang berguna yang bisa didapatkan. Tidak saja di bangku sekolah, tapi dalam kehidupan kita sekarang. Perangkat telepon kita, laptop kita dan seterusnya bisa membuat kita lebih cerdas, lebih mengerti. Artinya ada sebuah upaya. Jadi tidak ada kemenangan jika Anda tidak mau berperang. Tidak ada kemuliaan jika Anda tidak mau memikul salibmu. Tidak ada garis akhir bagi pemenang kalau dia tidak pernah memulai dan terus bertahan. Kalau dia berkata aku capek tanding, aku keluar dari pertandingan, terserahlah. Dia tidak akan pernah jadi pemenang. Yesus, Allah dalam rupa manusia, menjadi pemenang yang agung melalui penderitaan. Kita sudah tercekoki dengan hidup. Jangan yang sulit-sulit, jangan yang pusing-pusing. Semua harus mudah, semua harus cepat. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada keringat kalau perlu. Tapi Yesus menjadi pemenang, mengalahkan iblis, dosa dan maut dengan air mata, dengan darah, dengan nyawanya. Jadi ketika mata kita tertuju kepada Yesus, ketakutan akan hilang, keberanian iman akan muncul. Dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata begini, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hanya pemenang yang bisa menghibur. Kalau pecundang, apa yang bisa dia hibur? Kalau orang yang terdiskualifikasi dari sebuah medan peperangan, dari perlombaan, apa yang dia bisa sarankan? Kecuali kegagalannya, supaya orang lain tidak gagal seperti dia. Tapi seorang pemenang seperti Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia, kuatkanlah hatimu. Itu juga yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan hatimu, jangan tawar hati, jangan gentar. Perkatakan firman ini, bertindaklah dengan hati-hati. Jadi iman adalah juga berarti menggunakan akal budi. Sebab pikiran seringkali menjadi awal kekalahan dalam kehidupan seseorang. Apa yang kita pikirkan seringkali menghantui dan terus menghancurkan semua yang kita punya. Yesus menjadi pemenang agung. Ya, ini sudah ya. Kepada Israel yang putus asa, Yesaya menyampaikan pesan begini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Apakah ini sebuah syair kosong? Atau ini bicara tentang janji dan penyertaan Tuhan? Dalam masa tertentu anak-anak kecil dalam aktivitasnya orang tua bisa geleng pala. Kau ini tidak pernah capek-capek nak, ya kan? Lihat orang yang bekerja dengan antusias. Kadang-kadang orang sebelahnya berkata, kau ini nggak capek-capek.
Atau orang yang berolahraga melakukan semua yang dia ingini, nggak capek-capek. Tentu tubuhnya capek, tetapi dia masih punya semangat untuk melakukannya lagi. Apakah kita telah kehilangan hal-hal yang luar biasa yang seharusnya kita punyai? Jika kita tidak menanti-nantikan Tuhan dalam arti berharap dan mengandalkan Dia, jangankan berlari, tapi berjalan pun bisa terseok-seok. Situasi sekarang mengharuskan kita menjadi pribadi yang kuat. Dalam bahasan ke depan kita bicara tentang beberapa topik dari sebuah tema. Tangguh dalam kehidupan, kuat dalam Tuhan. Biarlah kita jadi orang yang tangguh. Dan orang yang tangguh ternyata adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Saya menyelidiki orang-orang Kristen yang tangguh dalam hidup adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau Anda tidak kuat dalam Tuhan, Anda rapuh dalam hidup. Kuncinya adalah kita bertumbuh di dalam iman, di dalam Kristus. Rapuh itu tidak selalu milik orang yang fisiknya lemah. Ada orang gagah dan hebat. Ya kan, baru lihat jarum kecil aja udah ketakutan, gemetar. Itu kan hal yang lucu kalau kita lihat orang yang disuntik ya. 0,5 mili cuma dosisnya kecil. Jarumnya pun sangat kecil. Badan boleh besar, kumis boleh melintang. Dia bisa mikul 100 kilo mungkin. Tapi ketika mau masuk jarum kecil dia ketakutan dan gemetar. Mungkin dia punya pikiran-pikiran yang lain. Itu cuma gambaran. Ada orang-orang kelihatan gagah, hebat. Tapi ketika diterpa dengan masalah sedikit, dia langsung rontok. Dan dia lupakan Tuhan. Ada aktivis gereja yang begitu bersemangat, tapi begitu ada masalah, ketika Tuhan menjawab doanya secara lebih lambat dari yang dia harapkan, dia langsung kecewa dan tinggalkan Tuhan. Ini bicara tentang orang-orang yang rapuh karena mereka tidak kuat dalam Tuhan. Efesus pasal 6 Rasul Paulus berkata, ambillah selengkapnya senjata Allah supaya kita kuat. Selama memandang Tuhan, kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Karena sumbernya dari sana. Sehingga kita dapat menanggung masalah dalam hidup ini. Mari kita baca Efesus 4 ayat 13. Sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara. Jangan hanya yang ringan. Tapi ketika masalah yang berat datang, bahkan mungkin bertubi-tubi, Tuhan pasti masih memberi kita kekuatan yang berlimpah. Yang kedua, berserah dalam doa. Lawan dari kekhawatiran adalah doa. Lawan dari ketakutan adalah juga doa. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kekhawatiran dan ketakutan akan sirna. Anda percaya itu? Filipi pasal 4 ayat 4-6 berkata, janganlah hendaknya hidupmu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kalau Anda punya sesuatu, nyatakan itu kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jangan berkeluh kesah di media sosial. Jangan berkeluh kesah kepada orang yang tidak bisa menolongmu. Jangan berkeluh kesah dengan orang-orang yang hanya membuat dia jadi sakit dan susah. Contoh seumpama masalah keluargamu. Anda cuma cerita dengan orang tuamu yang sudah tua. Itu hanya membebani. Ya kan? Ada banyak orang yang tidak dewasa dalam berumah tangga. Ada apa sedikit cerita dengan orang, dia harus menanggungnya.
Cari penasehat, cari orang rohani. Di gereja banyak, bisa menjadi pembimbing, memberikan arah. Kalau kita cari orang sembarangan, yang kita dapat bukan nasihat yang benar, tapi justru membuat kita terjerumus. Karena Alkitab berkata bertolong-tolongan dan memberi nasihat satu dengan yang lain. Itulah sebuah panggilan kita. Yang ketiga, mengikuti sambil mentaati. Kita perlu perlindungan Tuhan, namun yang tidak kalah penting adalah tuntunan Tuhan dalam langkah kehidupan kita, agar terus berjalan dan menuju ke depan. Firman Tuhan adalah tuntunan kita. Sebab Mazmur 119 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita merasa jalan kita sulit dan gelap, biarlah firman Tuhan meneranginya. Bukan pikiran kita, bukan pengertian-pengertian yang berseberangan dengan firman Tuhan. Dan kita pasti mampu dan berkemenangan jika kita taat dan setia akan firman Tuhan. Mazmur 119 sekali lagi kita baca ayat 165. Sama-sama nyatakan ini dengan sebuah keyakinan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, dan tidak ada batu sandungan bagi mereka, karena Allah menolong dan menguatkan dia. Kalau jalan kita terang, maka kita bisa melihat bahaya, karena firman Tuhan meneranginya. Kadang-kadang kalau pakai pikiran dan perasaan kita tidak bisa melihat kegelapan dalam hati dan motivasi. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal hal-hal yang jahat yang dirancang orang. Dan kalau kita masih juga mengalaminya, pengkhianatan dan serangan, berarti Allah mengizinkannya untuk melatih kita jadi kuat. Ingatlah, tidak semua kesulitan kita diambil Tuhan, tapi lebih benar adalah Dia memberikan kita kekuatan untuk menanggung kesulitan dan perjuangan kita. Ini kisah yang mungkin saudara masih ingat. Ini seorang yang di pegunungan Himalaya, Tibet, seorang penginjil yang pergi ke banyak tempat, ke gunung-gunung, dan dia berjalan bersama dengan seorang temannya sehingga mereka berdua. Saat itu musim salju yang hebat turun dan mereka sangat sulit berjalan dalam udara dingin. Ingat, mereka bukan petualang yang melengkapi semuanya seperti para pendaki Everest sekarang, tapi tentu dengan keterbatasan semuanya, sehingga dinginnya sangat menusuk dan seterusnya. Di tengah jalan mereka melihat ada orang yang jatuh karena lelah, karena sakit, karena cuaca dingin yang hebat. Sadhu berkata kepada temannya, ayo bantu dia. Tapi orang ini berkata, jalan aja susah, saljunya tebal, kita juga menderita, sudah gak usah diurus. Temannya kemudian berjalan terus saja. Tapi Sadhu mengangkat dan memikulnya dengan tertatih-tatih. Agak jauh di depan dia melihat kawannya roboh dan mati kedinginan. Dan mereka berdua meskipun tertatih-tatih, ternyata bisa saling menghangatkan. Saudara lihat, kadang-kadang kita berpikir menyelamatkan diri adalah dengan tidak campur urusan orang. Menyelamatkan diri berarti saya tidak usah membantu orang lain. Menyelamatkan diri berarti saya tidak usah peduli dengan kesusahan orang lain. Karena kita berkata nyawa saya cuma satu. Ya kan, saya juga susah. Ini sikap yang salah. Mari baca pesan Tuhan dari Lukas 17. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sulit memahami, tapi Tuhan ingin kita jadi orang yang tidak egois pada waktu Tuhan menempatkan kita pada situasi untuk menolong orang lain. Jangan berpikir tentang hidup diri sendiri, karena justru kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Lihatlah bahwa Allah bisa menolong kita dengan segala cara.
Termasuk ketika dia membebani kita dengan persoalan. Termasuk ketika dia menghadapkan kita dengan orang-orang yang perlu kita bantu. Dengan membantu orang itu kita terbantu. Bisakah logika ini masuk? Enggak. Tapi kebenaran ini adalah kebenaran Allah. Kadang-kadang logika kita berpikir dengan memberi saya akan kehilangan. Tapi Tuhan berkata dengan memberi engkau menerima. Dengan mengampuni engkau diampuni. Masih ingat tentang berjalan 2 mil Bapak Ibu? Jangan hidup pada batas umur atau ukuran manusia biasa. Tapi Tuhan berkata berjalan lebih jauh dari apa yang diminta orang. Dan itu satu bentuk sikap menghormati Tuhan. Nah, mari pada akhirnya kita berdiri dan berseru, Tuhan adalah sang pelindung dan penuntun bagi saya. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita menyerahkan diri kita, memandang Tuhan, perlindungan yang sempurna, pelindung yang tangguh, yang tak pernah lelah, yang tak pernah tertidur sekejap pun. Dia memandang kita dari tempat yang maha tinggi, mencari siapa yang bisa, yang rindu untuk menerima kekuatan kasih karunia-Nya. Kitab Tawarik mencatat mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang mau menerima kekuatannya. Adakah dia menemukan Anda pagi hari ini? Di gerejakah, di rumahkah? Dia ingin memberikan kepadamu kekuatan dan pertolongannya. Jika Anda mau percaya, setia, dan berjalan bersama Dia senantiasa. Kita akan nyanyikan satu pujian dan menyerahkan kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan dalam hidupku didapat dari Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Akan goyah sekejap pun, Engkau yang memelihara, tak terlelap sekejap pun. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang Maha Tinggi. Penolong yang tak pernah tertidur, terlelap sekejap pun. Penjagaan Tuhan cukup bagi kami. Saat kami sekarang ini sampai selamanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, pemenang atas maut, iblis dan dosa. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kekuatan, kasih karunia dari Allah Bapa turun ke atas kami sekalian. Baik kami yang di Batu Raja, di gereja, di rumah-rumah, dimanapun kami saat ini sedang berada. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan menaungi kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-Mu atas setiap kami, supaya kami bisa menjadi berkat dan menolong orang-orang di sekitar kami. Berkati para pemuji, pemusik, penari, multimedia. Berkati semua yang kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam ibadah bersama, dalam keseharian tugas-tugas dan rutinitas kami, biarlah Tuhan dipermuliakan dan berkenan atasnya. Terima kasih banyak Bapa. Penyembahan kami, pengagungan kami, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, dan semuanya boleh digunakan untuk kemajuan kemuliaan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk terus berjalan dalam tuntunannya hari demi hari, sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. It's the new day now. It's time to sing your song again. Whatever life has, whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His
bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Teruslah di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat Ama Ayen, buat Opung sekeluarga di Sion, buat Christine, buat Fides dan Frederick ya, buat Pak Budi dan Ayub, Asyong, Yanti,